Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet again with Ustazah Winda. Now we are going to continue our chapter. We are in chapter 2 now. Okay guys, before continue our subject, let's begin our meeting by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well guys, pada chapter ini kita akan membahas expression yang menyatakan kemampuan atau ability and kesediaan melakukan sesuatu atau willingness, dan juga tentu menyatakan ketidakmampuan dan ketidakbersediaan atau ability and unwillingness. Well guys, untuk menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan atau ability and inability, kita menggunakan modal can dan to be plus able plus to atau to be able to. Oke, kita masuk pada contohnya. Pertama, kita menggunakan can. Can artinya dapat, cannot artinya tidak dapat. Well, kita langsung saja. Let's directly come to the example. Mari kita lihat contohnya. Pertama, kita menggunakan can dulu ya. Can artinya dapat, dan kemudian kita melihat lawannya yaitu cannot atau ketidakmampu. Well, kita lihat kalimat pertama. She can speak English well. Artinya dia dapat berbahasa Inggris dengan baik. Kemudian untuk menyatakan ketidakdapatan atau ketidakmampuan itu she cannot speak English well atau she can't speak English well. Kemudian kalimat berikutnya ada he can cook, he cannot cook. Dia can swim, dan bisa menjadi dia cannot swim. Really can drive a car. Kalau kita menyatakan ketidakmampuan, maka menjadi really cannot drive a car atau really can't drive a car. Kemudian kalau kita bertanya, maka can-nya ini yang menjadi awal daripada kalimat. Example, contohnya di sini, can you come with me? Bisakah Anda, bisakah kamu ikut bersama saya? Jadi can-nya di depan dulu ya. Jadi untuk menyatakan kemampuan di sini menggunakan can, dan untuk menyatakan ketidakmampuan itu can-nya ditambahkan not menjadi cannot, atau bisa di pronunciation-nya like can't atau can't, bisa can't atau can, atau bisa dibaca cannot. Oke, jadi itu tadi kita menggunakan menyatakan kemampuan atau ability dan ketidakmampuan atau inability dengan menggunakan can dan cannot. Sekarang kita menyatakan kemampuan. Now we come to how to show our ability. Kita menyatakan kemampuan, to show our ability, dan ketidakmampuan kita, inability, dengan menggunakan to be plus able to atau to be able to. To be di sini masih ingatkan Kak? Do you still remember about to be? To be di sini ada is dan are. Tergantung dari ingat masing-masing pasangan subjeknya ya. Sini ada beberapa contoh example. She is able to speak English. He is able to cook. Dia is able to swim. Really is able to drive. Are you able to come with me? Jadi di sini can digantikan dengan to be able to. Contohnya, coba lihat kalimat pertama. She can speak English, maka can-nya kita hilangkan. We skip the can, and can-nya we change with able to. Dan can-nya kita ganti dengan is able to, karena to be-nya she adalah is, maka kalimatnya menjadi she is able to speak English. Jadi can-nya sudah nggak dipakai, tapi can-nya di replace dengan is able to. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat bertanya? Pada bagian part pertama tadi, can-nya yang paling depan ya, menjadi
Can you come with me? Nah, bagaimana kalau menggunakan to be able to? Maka to be-nya dulu sama dengan can tadi, posisinya awal, maka to be-nya ini menjadi awal dari kalimat. To be is become the beginning of the sentence. Example, kita merubah can you come with me menjadi to be able to, maka you pasangannya adalah are, maka kita membuat kalimatnya seperti ini. Are you able to come with me? Jadi seperti itu Kak ya. Jadi ingat masing-masing to be-nya. Untuk menggunakan to be able to, kalian harus mengingat, you have to remember pasangan masing-masing daripada subjek dan to be itu. Nah, bagaimana kalau kita mau menyatakan ketidakmampuan? We want to express our inability, ketidakmampuan kita terhadap sesuatu dengan menggunakan to be able to. Kalau menggunakan can tadi, untuk menyatakan ketidakmampuan atau inability, tinggal tambahkan not setelah can. Menjadi misalnya contohnya she can speak English menjadi she cannot speak English, atau pronunciation-nya she can't speak English. Nah, kalau menggunakan able to, maka not-nya ditempatkan setelah is. Not-nya ditempatkan setelah is. Jadi not-nya ini tidak ditempatkan setelah to be able to, tapi antara to be dan able to. Example, kita mau menyatakan dia tidak dapat berbahasa Inggris, maka kita menyatakan she is not able to speak English. Perhatikan, not-nya ada setelah is, antara is dan able to. Itu tadi menyatakan ketidakmampuan atau inability ya. Jadi not-nya itu ditempatkan setelah cannot atau setelah to be-nya. Setelah can atau setelah to be-nya. Contohnya bisa ada contoh pada kalimatnya ya. Sekarang kita melihat bagaimana kita membuat kalimat bertanya dengan menggunakan to be able to. Kalau tadi can, maka can-nya ditempatkan menjadi the beginning, the very beginning of the sentence, menjadi paling awal daripada kalimat. Contohnya, can you come with me? Nah, sekarang kalau to be, maka be-nya, to be-nya ini menjadi awal. To be is the beginning of the sentence. To be menjadi awal daripada kalimat. Example, are you able to come with me? Maka are-nya di sini are adalah to be-nya you, are-nya menjadi awal daripada kalimat tersebut. Jadi seperti itu contohnya Kak ya. Kalian bisa mengamatinya seperti itu. Are-nya atau to be-nya ini ditempatkan menjadi awal kalimat. Seperti can juga tadi, can menjadi awal daripada kalimat untuk membuat kalimat bertanya atau interrogatif. Oke guys, itu tadi mengenai ability and inability, kemampuan, menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan. Jadi menggunakan can dan to be able to. Sekarang we move to the next, yaitu willingness and unwillingness, menyatakan kesediaan dan ketidaksediaan. Jadi di sini kita menggunakan to be will, to be plus willing plus to, kemudian menggunakan will saja. Oke, pertama kita lihat contohnya dulu yang menggunakan will ya. Menggunakan will, kemudian kesediaan, will-nya ditambahkan not. Example, kita menyatakan dia bersedia datang ke sini, maka kita mengatakan she will come here. Dia akan. Will di sini artinya akan. Akan artinya dia bersedia. She will come here. Dia akan datang ke sini. Kalau kita menyatakan dia tidak akan datang, maka setelah will-nya tambahkan not. She will not come here. Contoh kalimat berikutnya, I will phone you later. Saya akan menelponmu nanti. Jadi akan, will akan. Saya tidak akan menelponmu, I will not. Jadi setelah will-nya tambahkan not. Jadi sama dengan can tadi ya, setelah can-nya tambahkan not. Will you treat me a bowl of noodle? Kemudian itu kalau bertanya ya. Jadi seperti can tadi menjadi awal dari kalimat. Jika bertanya, maka demikian pula dengan will menjadi awal daripada kalimat jika kita membuat kalimat bertanya.
Will you treat me a bowl of noodle? Sorry, di sini saya lupa menyimpan tanda tanya. Di end of the sentence ada tanda tanyanya ya. Jadi itu tadi menyatakan kesediaan, express our feelings, willingness and unwillingness by using will, and will not. And now, how about using to be plus willing to? Kita menyatakan we express our willingness, kesediaan dan ketidaksediaan menggunakan to be plus willing to. Jadi kalau tadi menyatakan kemampuan ada to be plus able to, di sini ada to be plus willing to. Okay, let's see the example. She is willing to come here. Dia bersedia datang di sini. Kalau di atas tadi will artinya akan, kalau di sini berartinya bersedia. Tapi artinya sama-sama menyatakan kerelaan melakukan sesuatu ya. Nah, contoh kedua, I'm willing to phone you later. Jadi kalau menyatakan ketidakmampuan berarti I'm not willing to phone you later. She is not willing to come here. Oke, itu kalimat negatifnya, tambahkan not setelah to be. What about kita membuat kalimat bertanya? Jadi sama aja tadi, masih ingat pada rumusnya ya. To be plus able to, yaitu setelah yang menjadi the start atau the very beginning of the sentence adalah to be-nya. Contohnya, are you willing to treat me a bowl of noodle? Apakah kamu bersedia mentraktir saya semangkok mie? Nah, gitu ya. Kedua, are you willing to make fried banana now? Jadi to be-nya itu menjadi the beginning of the sentence. And I'm sorry guys, because I forget to put apostrophe after the sentence. Jadi Ustazah lupa menyimpan tanda tanya setelah kalimatnya ya. Don't forget to put apostrophe after the sentence. Jadi jangan lupa menempatkan tanda tanya setelah kalimat itu. And I forget. I'm so sorry. Okay guys, that's about our topic today about ability and willingness. Inability and unwillingness. You can read your book LKS and your textbook, and you can open an internet also to enrich your knowledge about this topic. Jadi demikian video pembelajaran kita mengenai ability and willingness. Kalian bisa membaca di buku LKS-nya, kemudian buku teksnya, kemudian bisa membuka di internet mengenai materi ini. And guys, don't forget your task at room task 3.2 ya. Di situ ada soalnya, kalian bisa kerjakan dalam bentuk kuisi, dalam bentuk multiple choice. Oke guys, thank you for watching. Disimak baik-baik ya kak videonya. And don't forget to submit your task 3.2 at room task 3.2. See you. Assalamualaikum.